Halo teman-teman Bubble Studio, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan produk, keranjang, dan keterangan produk. Namun di sini tampilannya kita belum rapihkan karena kita belum menggunakan CSS. Nah, untuk merapikan ini kita masuk lagi ke tag editor masing-masing. Nah, silahkan teman-teman masuk dulu ke produk.js. Nah, di sini tambahkan class name. Kita buat nama kelasnya yaitu gambar paket. Kemudian teman-teman save. Selanjutnya teman-teman kita masuk ke produk.css. Di produk CSS ini kita akan buat kelas berdasarkan yang ada di produk CSS ini, yang ada di produk.js ini. Nah, di sini kan ada kelasnya PUWrapper, kita panggil, kita copy saja teman-teman nama kelasnya, teman-teman copy kemudian masuk ke produk.css. Karena dia kelas, kita menggunakan titik, kemudian kasih kurawal. Nah, di sini kita akan buat width-nya, lebarnya yaitu 600 pixel. 600 pixel, kemudian enter ke bawah. Nah, kita akan menggunakan box size-nya. Tambahkan di sini 12 pixel. Kemudian teman-teman save. Selanjutnya kita akan buat CSS lagi yaitu navigasi atau navbar. Nah, di sini untuk navbarnya kita akan buat teman-teman copy, kemudian titik navbar. Nah, di sini kita akan menggunakan background color. Warnanya terserah teman-teman. Teman-teman suka warna apa? Nah, di sini contoh Bubble Studio menggunakan warna aqua. Nah, selanjutnya display flag titik koma. Selanjutnya lebarnya kita menggunakan 600 pixel. Terus marginnya agar dia ke tengah kita menggunakan margin auto. Kemudian kita akan menggunakan box juga, box size. Di sini border box, tambahkan border box. Selanjutnya margin top, tambahkan margin top agar ada jarak ke atas ke navbarnya. Sini margin topnya kita menggunakan 40 pixel. Kemudian margin bottomnya jarak bawah kita menggunakan 30 pixel. Terus height-nya 50 pixel. Kemudian teman-teman save. Nah, kita agar bisa menghubungkan produk CSS ini dengan produk.js, kita harus impor dulu di produk.js-nya. Teman-teman masuk ke produk.js. Nah, di sini tambahkan impor titik slash, kita panggil nama filenya yaitu produk.css, tambahkan titik koma, kemudian teman-teman save. Kemudian teman-teman cek hasilnya di browser masing-masing. Nah, untuk tampilannya seperti ini, belum kita rapihkan, untuk gambarnya masih berantakan. Selanjutnya kita masuk lagi ke tag editornya, ke produk.css. Kita akan menambahkan CSS untuk logo karena tadi logonya masih berantakan, masih besar. Nah, di sini logo, namanya logo ya. Logo, tambahkan titik di sini, paste. Logo kita buat width-nya 300 pixel juga. Jadi kan di sini wrapper-nya lebarnya 600 pixel. Kita bagi dua, yaitu nanti untuk logo dan untuk keranjang. Nah, untuk logo kita buat dulu 300 pixel, kemudian colornya gunakan putih saja. Kemudian margin top
kita minus 10 pixel. Artinya kalau minus itu dia agak naik ke atas. Jadi ada sumbu X sama sumbu Y. Jadi kalau naik dia merupakan kita pakai minus untuk agar si logo ini bisa naik ke atas. Selanjutnya kita panggil lagi logo sudah. Selanjutnya kita keranjang belanjanya teman-teman copy. Kemudian titik paste di sini, kurawal. Tambahkan width-nya juga sama 300 pixel. Kemudian positionnya kita gunakan relatif agar tetap. Kemudian kasih float right. Titik koma. Kemudian teman-teman save. Selanjutnya enter. Titik keranjang IMJ, artinya di sini ya. Kita sebenarnya teman-teman bisa pasang kelas langsung di sini di gambarnya, tambahkan kelas name, atau teman-teman bisa nembak langsung dari div element ini, yaitu kelasnya keranjang, kemudian panggil elemen gambarnya. Jadi keranjang IMJ. Sebenarnya bisa dua cara atau bisa langsung pakai di sini kelas name. Nah, jadi kita menggunakan cara yang pertama yaitu keranjang IMJ. Sebenarnya kalau teman-teman sudah belajar CSS pasti teman-teman paham, walaupun di sini penerapannya pada React.js hampir sama sebenarnya. Kemudian kita tambahkan width-nya 30 pixel. Kemudian tambahkan juga float right. Kemudian kasih margin right, margin kanan, jarak kanan. Di sini tambahkan 10 pixel. Kemudian teman-teman save, kita cek dulu hasilnya. Nah, di sini keranjangnya sudah ada di sebelah kanan. Namun jumlah dari produknya masih 2. Nanti kita pindahkan angka 2 ini supaya berdekatan. Nah, kita masuk lagi teman-teman ke tag editornya. Di bawah keranjang ini kita enter. Selanjutnya kita akan panggil kelas jumlah. Nah, di sini kita masuk ke produk.css. Nah, di sini kan ada jumlah, nama kelasnya jumlah. Teman-teman copy, kemudian titik jumlah. Kita kasih background color. Di sini untuk background warnanya kita menggunakan ini titik koma, kemudian paddingnya jarak dalam, padding 10 pixel, kemudian border radius agar bentuknya agak bulat, border strip radius 50% agar bulat, kemudian minimal lebarnya kita gunakan 10 pixel, terus height-nya teman-teman tambahkan 10 pixel juga. Selanjutnya tambahkan tag align center. Kasih warna kita black, color black, terus position font size-nya teman-teman tambahkan di sini 11 pixel font size, terus tambahkan positionnya absolute, kemudian tambahkan margin left, kita isi 200 pixel dulu, kemudian tambahkan margin top 7 pixel. Kemudian teman-teman save dan cek hasilnya. Nah, di sini belum terlalu mepet ya teman-teman. Coba kita inspect elemen. Silakan teman-teman inspect elemen, masuk ke jumlah, coba margin left-nya kita hapus, kita tambahkan di sini float right.
Nah, dia tidak berfungsi ya teman-teman. Kalau dikasih plot tidak berfungsi, kita hapus saja. Kita masuk ke margin lab, kita tambahkan di sini jaraknya agar dia mepet. Nah, berarti kita tambahkan 239 pixel jumlahnya margin labnya. Kemudian kita masuk lagi ke tag editornya, kita paste di sini. Nah, jika sudah, kita cek hasilnya. Nah, dia sudah berdampingan. Selanjutnya teman-teman, kita akan merapikan untuk gambarnya. Gambarnya di sini masih terlalu besar ya untuk gambarnya. Untuk ininya juga buttonnya belum rapi. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk lagi ke tag editornya teman-teman. Enter di sini. Kemudian kita panggil kelasnya yaitu produk karena dia produk. Kemudian teman-teman copy, paste di sini produk, kasih kurawal. Kemudian tambahkan border 1px solid, tambahkan RGBA di sini kita menggunakan kodenya 0, kemudian 0, terus 0.23. Kemudian teman-teman save, teman-teman enter. Selanjutnya tambahkan di sini paddingnya kita buat 10 pixel. Kemudian widthnya tambahkan di sini 320 pixel lebarnya. Kemudian tambahkan border radius agar lebih bagus tampilannya. Kita tambahkan 4 pixel. Kemudian marginnya kasih auto. Kemudian teman-teman save dan cek hasilnya. Nah, untuk tampilannya sudah lumayan ya teman-teman, lumayan rapi. Nah, di sini sudah terbuat kotaknya. Di sini ada border radius, artinya dia tidak terlalu tajam untuk lengkungannya. Nah, selanjutnya kita akan rapihkan ini. Ini bagaimana caranya supaya ada di tengah, teman-teman. Kita masuk lagi ke tag editornya, kita cek dulu. Di sini ada counter, kita copy. Kemudian teman-teman tambahkan di sini titik paste. Kita kasih coba counternya, kasih margin auto. Kemudian teman-teman tambahkan titik koma, kemudian save. Kita cek hasilnya. Dia tidak berfungsi. Kalau tidak berfungsi, kita kasih margin lab saja. Tambahkan di sini margin lab. Margin labnya kita tambahkan 180 pixel. Kemudian margin topnya tambahkan 20 pixel. Kemudian save. Kita cek hasilnya. Nah, di sini sudah berada di tengah. Selanjutnya teman-teman, kita akan mempercantik tampilan button minus dan button plus ini. Kita cek dulu kelasnya yaitu plus. Kita copy, kemudian teman-teman enter ke sini. Titik plus, karena di sini antara button minus dan button plus nama kelasnya sama, biar kita tidak banyak membuat kelas di CSS, maka kita samakan nama kelasnya. Itu tidak masalah kalau elemennya yang teman-teman buat nanti sama, gitu kan. Kemudian tambahkan di sini background color, tambahkan blue. Kemudian height-nya kita gunakan 40 pixel. Kemudian width-nya, lebarnya kita gunakan 40 pixel juga. Kemudian enter. Selanjutnya di sini tambahkan input. Kasih inputnya, kita gunakan height-nya kita 35 pixel. Selanjutnya tambahkan border strip radius
teman tambahkan 5 pixel, kemudian take align, tambahkan center, kemudian save, dan kita cek hasilnya. Nah, untuk tampilannya sudah rapi ya teman-teman, namun untuk aksinya atau actionnya ketika kita plus, minus, nah ini belum berfungsi. Nah, bagaimana caranya agar bisa berfungsi akan Bubble Studio bahas di materi berikutnya. Sampai jumpa teman-teman Bubble Studio di materi berikutnya.